Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti pengajian Kitab Aqidatul Awam malam ke-6, Nazam ke-7. Susun acaranya yaitu melanjutkan pengajian Aqidatul Awam, selanjutnya tanya jawab. Kepada kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآبائه وأمهاته وأزواجه وآله وذرياته وصحابته والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين، ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ بهاء الدين النقشبندي وسيد عبد العباس أحمد التيجاني والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والسيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجازول، ونخص خاصة تامة إلى حضرة مصنف هذا الكتاب السيد أحمد المرزوقي المالكي المكي، وإلى حضرة الشيخ محمد نواوي الشافعي، وحضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين بيجا، وخصوصا الشيخ شريف هداية الله سنان gunung jati Cirebon، ثم إلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا، ونخص خاصة تامة إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا كي الحاج ميمون زبير وكي الحاج جنيد أنس والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم، له صفات 7 تنتظم
Bismillahirrahmanirrahim. Fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang sifat wajib bagi Allah dalam nadhaman wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ashrina sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Bahwa sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang pertama adalah wujud, ya, mawjudun, dalam nadhaman mawjudun ataupun wujud, bahwa ini adalah merupakan sifat nafsiyah, yakni sifat untuk menentukan adanya Allah. Sifat untuk menentukan adanya Allah. Wujud, kemudian qidam, yang dalam nadhaman redaksinya adalah qadim. Lalu yang ketiga adalah baqa, dalam nadhaman baqi. Yang keempat, mukhalifun lil khalqi, yakni mukhalafatu lil hawadith. Kemudian waqaimun, yakni qiyamuhu binafsihi ghaniyun. Waqaimun ghani wa wahidun wa hayy qiyamuhu binafsihi. Waqaimun, maksudnya adalah waqaimun lan zat kang jumeneng atau berdiri sendiri. Waqaimun lan zat kang jumeneng. Nah, ditafsiri, ya, dijelaskan ghani. Ghani asalnya dari waqaimun ghaniyun. Jadi ghani di sini adalah penjelasan daripada qaimun. Ghaniyun kang ora butuh maring liyane. Ghaniyun kang ora butuh maring liyane, yang tidak membutuhkan selain zatnya atau selainnya. Wa qaimun ghani ini satu sifat, yakni qiyamuhu binafsihi, yakni berdiri sendiri dalam arti tidak membutuhkan yang lain. Allah nggak butuh sama makhluk. Allah nggak butuh sama manusia. Allah tidak butuh sama taatnya kita. Andaikan seluruh makhluk di muka bumi ini taat semua, maka itu tidak akan mempengaruhi keberadaan Allah. Sebagaimana juga sebaliknya, ketika manusia di muka bumi ini bermaksiat, itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun wujudnya Allah, tidak mengurangi sedikit pun kudratnya Allah, tidak mengurangi sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah. Qaimun ghani, itu artinya Allah nggak butuh terhadap makhluknya. Mau makhluknya itu taat semua ataupun maksiat semua, tidak akan ada pengaruhnya terhadap. Wa wahidun, biasanya diartikan wa wahidun dan esa, tunggal. Wa hayyun, dan
maha hidup, ya hidup. Qadirun, yakni zat yang berkuasa. Qadirun tur zat kang kuasa. Muridun tur zat kang ngersaaken. Muridun tur zat kang ngersaaken, yang berkehendak. Alimun tur zat kang ngudaneni. Bahasa Jawanya ngudane itu maha mengetahui. Alimun tur zat kang ngudaneni maha mengetahui. Bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji. Wal qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu ataupun qaimun ghani tadi dimaknai bahwa Allah itu al-istighna an zatin yaqumu biha, atau al-istighna anil mujid. Allah tidak membutuhkan kepada apapun yang bisa mewujudkan. Sebagaimana juga Allah tidak butuh kepada selain zatnya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada apapun, apalagi sesuatu yang bisa mewujudkannya, itu tidak butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahdaniyat ataupun wawahidun artinya adalah adamut ta'addudi fi dzati was sifati wal af'al, bahwa Allah tidak berbilang baik dalam hal zatnya, sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Jadi tidak kemudian Allah zatnya tunggal tapi perbuatannya dua kali. Perbuatannya ada bilangannya, kudratnya Allah itu ada dua, atau irodahnya Allah itu ada dua. Tidak. Nah, pokoknya kudratnya Allah ya tunggal kudratnya Allah, irodahnya Allah ya tunggal irodahnya Allah. Lalu kemudian hayat, daniyat, kudrat, irodat. Kalau diurutkan dalam nazam itu habis wawahidun, kemudian wahayyun, yakni hayat, hidup. Lalu selanjutnya adalah qadirun, yakni Allah yang maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah mampu, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lalu iradah, qadirun muridun, yakni Allah yang memiliki iradah, bahwa iradah tidak dipengaruhi oleh apapun. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Makanya kemudian masyhur Mbah Maimun seringkali mengatakan, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita itu punya keinginan, Anda juga punya keinginan, tapi Allah lah yang akan menghendaki keinginannya. Akan menghendaki keinginan. Itu qudrat, iradahnya Allah. Kemudian ilmu pokok.
Muridun alimun bikulli syai. Allah yang maha Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Sami'unan Allah kang maha midanget. Midanget tu maha mendengar. Basirun tur Allah kang maha mirsani, maha melihat. Sami'un tur Allah kang maha midanget. Midanget tu maha mendengar. Basir al-basiru tur Allah kang maha mirsani, Allah yang maha melihat. Wal mutakallimu, dibacanya wal mutakallimu kalau di nazamah. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Lahu iku tetep kadue Allah, lahu iku tetep kadue Allah sifatun utawi ana piro-piro sifat. Sifatun utawi ana piro-piro sifat sab'atun kang jumlahe ana pitu. Tantazimu kang bakal kana dhomaken opo sifat. Sab'atun utawi ana sifatun utawi piro-piro sifat sab'atun kang jumlahe pitu. Tantazimu kang kana dhomaken opo sifat, atau karuntutaken opo sifat. Yang nanti Allah juga memiliki sifat-sifat sifat-sifat ma'ani, yakni pada nazoman berikutnya wa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Fa qudratun mangka sifatnya Allah, fa qudratun mangka sifat kudrah. Ini biasanya diistilahkan yang kudrat, irodat, sama, basar, ayat, ilmu, kalam, itu disebut dengan sifat ma'ani, ya, sifat ma'ani. Qudratun mangka sifat Allah, turut sifatnya Allah kang kuasa, irodatun lan berkehendak, sam'un yakni kang midanget, basarun kang ningali, hayatun tur Allah kang hidup, al ilmu Allah kang ngudane yang maha mengetahui, kalamun yakni lan Allah kang sifat kalam, istamarro kang langgeng opo kalam, istamarro kang langgeng opo kalam. Bahwa dari empat nazam, mulai dari Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bikulli sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu wa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Ini menerangkan tentang sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20, yang kalau disimpulkan dari 5 nazam ini, Allah memiliki sifat wajib. Yang pertama wujud, kemudian qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, hayat. Sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, basiran, sami'an, basiran, mutakalliman. Jumlahnya ada 20.
Itu yang dikenal dengan istilah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib yang kemudian ada di antara 20 itu dikategorikan sifat nafsiyah, kemudian sifat salabiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu yakni wujud, sifat yang menentukan adanya Allah, ini sifat wujud. Kemudian sifat salabiyah, yakni sifat-sifat Allah yang untuk menolak sifat-sifat yang menolak sifat-sifat yang menolak bahwa Allah tidak mungkin seperti itu. Contoh misalkan tidak, untuk menolak dari lawan dari sifat itu. Jadi misalkan Qidam itu artinya terdahulu. Jadi tidak mungkin Allah kok tidak qidam. Sifat untuk menolak lawan daripada sifat itu, sifat salabiyah. Baqa, itu tidak mungkin Allah kok tidak kekal. Kalau Allah tidak kekal, bagaimana mungkin makhluknya Allahnya saja tidak kekal? Makanya Allah wajib kekal. Mukhalafatul lil hawadisi, termasuk sifat salabiyah. Allah berdiri sendiri, tidak memiliki ketergantungan kepada selainnya. Artinya untuk menolak lawan daripada itu. Kalau Allah misalkan butuh kepada selainnya, ya, berarti Allah sudah tidak berkuasa lagi dan lain sebagainya. Kemudian ada sifat ma'ani, yakni yang pada nazam yang paling akhir ini, qudrat, iradat, sama', basar, hayat, ilmu, kalam. Itu sifat ma'ani. Kemudian ada sifat ma'nawiyah yang artinya qadiran, muridan, sami'an, basiran, aliman, sami'an, basiran, ayyan, mutakalliman. Itu sifat ma'nawiyah, 20 jumlahnya. Wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Wajaizun lan ikunang bifadlihi kelawan anugerai Gusti Allah. Wajaizun lan ikunang bifadlihi kelawan anugerai Gusti Allah. Wa adlihi lan keadilane Gusti Allah. Wa adlihi lan keadilane Gusti Allah. Utawi wajaizun khobar, tarkun utawi ninggalaken. Tarkun utawi ninggalaken. Likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang mungkin, kafi alihi kaya ngelakoni kulli mumkinin. Wajaizun lan iku wenang bifadlihi kelawan kanugrahe Gusti Allah, wa adlihi lan keadilane Allah. Tarkun utawi ninggalaken likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang mungkin. Likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang mungkin. Kafi alihi kaya ngelakoni kulli mumkinin. Pada nazam yang wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafi alihi, ini menerangkan tentang ada sifat jaiz. Nah, sifat jaiznya Allah itu kalau dalam bahasa yang lain fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yakni
Allah berhak untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin, sebagaimana juga Allah berhak untuk tidak melakukannya. Sebagaimana contoh misalkan Allah berhak untuk menciptakan manusia. Allah juga berhak untuk tidak menciptakan manusia. Allah berhak untuk memasukkan seseorang itu ke dalam neraka. Sebagaimana juga Allah berhak untuk tidak memasukkannya. Makanya kalau dalam kitab Jauharatut Tauhid kalau tidak salah, dikatakan bahwa manusia itu masuk surga bukan karena amalnya. Sebagaimana manusia juga masuk neraka bukan karena maksiatnya. Tetapi manusia masuk ke dalam surga itu semata-mata karena fadlnya Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia ini ya, kita ini yang menjadikan kita masuk surga itu bukan sholat kita, bukan amal-amal kita, hakikatnya, tetapi karena anugerahnya Allah. Sebagaimana orang-orang yang bermaksiat atau katakanlah orang kafir dimasukkan ke dalam neraka adalah semata-mata karena keadilannya Allah. Karena keadilannya, hakikatnya tentu amalan kita itu sebagai penghantar yang menjadikan anugerahnya Allah itu turun. Kita senantiasa berada dalam ridhonya yang akan menjadikan ataupun memunculkan adanya anugerah Allah. Ya, jangan lantas kemudian ya terus buat apa kita sholat, buat apa kita berbuat kebaikan kalau pada intinya yang menghantarkan seseorang ke surga itu adalah anugerahnya Allah. Jangan sampai punya pikiran seperti itu, karena amal kita itulah yang memunculkan ataupun amal itulah yang menjadikan keridhaannya Allah, sehingga dengan keridhaannya Allah memberikan anugerahnya kepada kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu. Jadi Allah sekali lagi kalau tadi di 5 bait sebelumnya itu menerangkan tentang sifat wajib bagi Allah, lalu di nazam yang terakhir dibaca tadi adalah menerangkan tentang sifat jaiz. Jaiz itu boleh. Jadi Allah boleh ataupun sah-sah saja untuk melakukan sesuatu, sebagaimana juga Allah sah untuk meninggalkannya. Bagaimana tadi contohnya, yakni Allah sah-sah saja kalau menjadikan si A muslim, si B kafir, si C muslim, si D kafir, seperti itu. Makanya di sini ada penjelasan. Tuma'lam annal mumkinati ala arba'ati aqsamin. Mungkin ya, sesuatu yang mungkin. Ya mungkin, ada yang mungkin secara akal, ada yang mungkin secara syariat. Lah di sini dijelaskan bahwa al-mumkinat itu ada 4. Sesuatu yang mungkin itu ada 4. Pertama adalah mumkinun mawjudun ba'da adamin. Sesuatu yang mungkin dan memang diwujudkan, direalisasikan. Sesuatu yang mungkin dan memang direalisasikan setelah ketiadaan. Kayak kasamawati wal ardi, kayak langit, bumi, manusia. Itu adanya langit, adanya bumi, adanya manusia itu sesuatu yang mungkin dan direalisasikan. Yang pertama. Yang kedua ada mumkinun ma'dumun ba'da wujudin. Sesuatu yang mungkin dan tidak ada. Sesuatu yang mungkin dan tidak ada setelah tadinya ada. Tadinya ada, kemudian menjadi tidak ada.
namanya mungkinun ma'dumun ba'da wujudin. Sesuatu yang tadinya ada kemudian menjadi tidak ada, itu mungkin ma'dum. Kayak manusia ataupun benda apapun tadinya ada kemudian menjadi tidak ada. Kemudian ada lagi mungkinun sayujad, sesuatu yang mungkin yang akan direalisasikan, belum direalisasikan. Apa? Hari kiamat. Itu sesuatu yang mungkin hari kiamat itu, tapi belum terrealisir. Kalau manusia itu kan keberadaan manusia ya sesuatu yang mungkin. Kemudian yang keempat adalah mungkinun alimallahu annahu la yujad. Sesuatu yang mungkin dan Allah tahu. Allah tahu tapi tidak akan direalisasikan. Sesuatu yang mungkin dan itu berdasarkan ilmunya Allah. Allah tahu tapi tidak direalisasikan. Mungkin itu terjadi, mungkin saja secara mungkin saja secara ilmu. Secara ilmu mungkin tapi tidak direalisasikan. Contoh apa? Kakufril anbiya, yang semacam misalkan para nabi kok kafir kok, itu enggak. Itu mungkin tapi tidak akan direalisasikan seperti itu. Jadi bahasanya bukan enggak mungkin, mungkin tapi itu tidak akan direalisasikan oleh Allah. Baik, itu mungkin 5 nazam yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Tentu sifat wajib bagi Allah yang secara kontradiktif itu ada sifat namanya sifat mustahil. Ya, sifat mustahil. Kalau sifat wajib itu wajib ada, kalau mustahil itu mustahil ada, yakni lawan daripada sifat wajib yang 20 tadi. Misalkan wujud, sifat mustahilnya apa? Sifat mustahilnya adam. Qidam, terdahulu. Sifat mustahilnya adalah hadis, sesuatu yang baru, dan seterusnya yang jumlahnya ada 40 ditambah sifat jaiz, yakni fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah sah melakukan segala sesuatu yang mungkin, sebagaimana Allah juga berhak untuk tidak melakukan. Baik, itu saja yang mungkin bisa disampaikan pada malam hari ini. Maka setelah ini barangkali ada hal-hal yang perlu kita samakan persepsinya. Mas Hari, silakan. Untuk jamaah yang ada pertanyaan, dipersilakan bertanya. Sebelumnya mic dihidupkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten tat mau ngikut nanya. Maaf, rada berisik pinggir jalan. Nggak apa-apa. Beberapa waktu yang lalu ada perdebatan ada perdebatan di dunia maya itu tentang bumi bulat dan bumi datar. Kemudian saya mencoba menyetarakan atau membandingkan dengan bahwa bumi itu 7 lapis, langit itu 7 lapis. Kalau saya di posisi bumi itu globe, bumi itu bulat, maka kemudian kita ini di posisinya adalah di tata surya. Tata suryanya di posisinya ada di galaksi Bima Sakti atau galaksi. Dan di galaksi itu ada banyak galaksi
ada banyak tata surya dalam galaksi, dan kemudian galaksi juga banyak sekali. Ketika galaksi banyak sekali, saya malahan jadi bingung. Di posisi manakah langit ketujuh? Barangkali ini rada keluar, cuman saya masih bertanya-tanya soalnya luar biasa, masih menyelimuti. Jadi apakah kemudian apa benar berarti kemudian buminya datar? Tapi kan belum ini juga, sayanya belum bisa membuktikan benar yang mana gitu. Mohon maaf, itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah tentang surga neraka. Ketika di hadis Arba'in kemarin kita ngaji tentang bahwa Allah bisa saja menentukan bahwa kita beramal baik, menjadi orang baik, dan di ujungnya kemudian kita ternyata beramal buruk yang dimasukkan kategorinya ke dalam hamba Allah yang dimasukkan ke neraka. Kemudian atau sebaliknya, kita di banyak sekali di kehidupan kitanya beramal buruk atau membuat kejelekan, tapi di ujungnya husnul khatimah. Nah, tadi saya terbesit tentang adil tidak adil. Allah di posisi itu adil tidak adilnya, bagi logika saya yang sederhana, jadinya serasa tidak adil ketika orang yang sudah berbuat baik segitu banyaknya, tapi di ujungnya kemudian menjadi ahli neraka gitu. Ataukah bagaimana penjelasannya? Mohon maaf, dua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pertama, saya tafaul sama jawabannya Nabi Muhammad waktu ditanya di hadis Arba'in itu tentang masalah hari kiamat. Jawaban Nabi Muhammad saat itu adalah mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Jadi saya pun dalam hal ini masalah bumi juga jawabannya sama. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Jadi mungkin barangkali silakan yang lain bisa memberikan pencerahannya untuk yang jawaban pertama. Untuk yang jawaban kedua atau yang pertama tadi, kalau bisa saya terjemahkan gampangannya, yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang nanya. Kemudian yang kedua, mungkin sedikit membantu saja. Kadang konsep adil yang konsep adil yang seringkali kita gaungkan atau yang kita sering terima itu konsep adil menurut versi kita. Padahal konsep adilnya Allah tidak sama dengan konsep adilnya manusia, dengan persepsi ataupun cara pandang manusia. Ya tentu keadilan pasti apa yang dilakukan oleh Allah itu pasti adilnya, karena nas Al-Quran yang laisa bidzalamil lil abid, itu yang innallaha laisa, ayat sebelumnya itu yang laisa bidzalamil lil abid, Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Artinya Allah pasti adil, hanya bedanya konsep adilnya Allah tidak seperti yang kita bayangkan persepsi kita. Gitu. Gimana? Ya wallahu a'lam kalau bagi saya. Intinya tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya wafat dalam keadaan husnul khatimah sehingga mendapatkan keadilannya. Itu mungkin sedikit membantu saja.
Barangkali mangga yang lain barangkali mau menyampaikan cara pandangnya, mangga. Kalau kata Abu Nawas sih bulat. Iya, kalau kata Abu Nawas, buktinya apa dulu? Ada maling di zaman Abu Nawas, kejar-kejar. Malingnya itu lari ke timur, dia ngejarnya ke barat. Masyarakat orang-orang pada ngejarnya ke timur semua. Abu Nawas sendiri yang ke barat. Ditanya Abu Nawas, kan malingnya lari ke barat, malingnya lari ke timur, kamu ngejarnya ke barat. Ya katanya bumi bulat, nanti juga ketemu. Nanti juga ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat Pak Jajang. Kak Ari juga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berhubungan dengan masalah bumi itu bulat dan tidak bulat, kalau dia dilihat dari segi ilmu apa namanya itu, ilmu pengetahuan alam gitu ya, kalau istilahnya itu memang ada beberapa teori gitu, ada beberapa konsep. Cuman yang dipakai oleh para ilmuwan atau yang disepakati oleh para ilmuwan sampai saat ini ya konsep bahwa bumi itu adalah bulat. Cuman kalau dalam hal keterangan berhubungan dengan hadis atau berhubungan dengan ayat Al-Quran atau berhubungan dengan pendapat para ulama, ya saya juga sama gitu. Yang bertanya mungkin tidak lebih tahu daripada yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi kalau apa namanya itu, kalau melihat dari konsep dari segi ilmu alam gitu ya, yang pernah saya baca dan pernah saya pelajari, itu memang ada dua konsep gitu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah datar gitu, tidak itu bukan bulat, ada yang mengatakan bahwa bumi itu adalah bulat. Cuman yang disepakati itu, yang disepakati oleh para ilmuwan dan disampaikan di forum-forum ilmiah atau di dalam bidang pendidikan itu konsep bahwa bumi itu adalah bulat. Penjelasannya ya tahu juga gitu. Itunya. Kemudian saya juga mau bertanya juga nih Pak Kiai, mungkin ada tambahan informasi atau penjelasannya berhubungan dengan sifat wahdaniyat Allah. Ada wahdaniyat juga, ada wahdaniyat di sifat, dan ada wahdaniyat fil af'al. Kalau wahdaniyat bisa barangkali tidak beneran ya Mas Arya. Itu ada permasalahan kalau misalkan bisa. Nah, yang menjadi masih bertanya-tanya itu ya, kalau sering cari-cari ke sana kemari itu, tapi juga ini berhubungan dengan wahdaniyat fi sifat dan wahdaniyat fil af'al gitu. Bahwa Allah itu satu dalam sifatnya dan satu dalam perbuatannya. Nah, maksud atau pengertian daripada wahdaniyat sifat dan wahdaniyat fil af'al itu seperti apa gitu? Atau mungkin bisa dikasih contoh kalau misalkan ka kudrotain, ka irodatain itu seperti apa ke dalam implementasinya gitu. Mungkin sementara seperti itu Pak Kiai dan Kang Ari. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit terima kasih Pak Jajang atas atensinya. Baik, saya balik mungkin logikanya dengan mohon maaf, bukan logikanya, penerapannya. Saya balik dengan penerapannya ketika makhluk lah. Ini wahdaniyat fil af'al lah. Kalau wahdaniyat fil sifat jelas mungkin
tanpa harus dilogika, kan sendiri sudah logis lah bahwa ya Allah, ya hayatnya Allah tidak dua, kemudian mutakallimnya Allah tidak dua, ataupun kalamnya Allah tidak dua. Udah itu kalau fil sifat. Kalau fil af'al, misalkan kayak kalau manusia ya, manusia, kemampuan manusia itu kan ya, kemampuan manusia itu kan fluktuatif. Kemampuan manusia itu kan fluktuatif. Kalau lagi gizinya bagus, kondisinya fit, ya dia akan kuat. Manakala staminanya lagi turun, mungkin tidak sekuat yang pada saat imunitasnya lagi bagus, atau irodahnya, kehendaknya manusia itu kalau lagi apa namanya istilahnya itu, kalau lagi fresh, mungkin dia akan bisa menentukan sikap dengan baik. Tapi kalau lagi bete misalkan, bisa saja menentukan sesuatu itu tidak tepat, ya, tergantung psikologisnya dia. Lah, Allah itu tidak seperti itu. Allah itu irodahnya ataupun kudrohnya tidak seperti manusia, yang bisa saja ada pengaruh-pengaruh, atau bisa saja beda-beda, atau bisa saja lebih dari satu. Ya kudrohnya Allah, ya sudah kudrohnya Allah. Kemampuannya Allah, ya Allah mampu melakukan sesuatu, Allah mampu menghancurkan sesuatu, Allah. Seperti itu kira-kira. Jadi pemahamannya dibalik ke manusia supaya sedikit memudahkan. Itu saja kira-kira kalau wahdaniyat fil af'al. Atau kalau misalkan mutakallim berbicara, ya bicaranya manusia itu kan bisa saja berbeda-beda, bisa saja lebih dari satu, tergantung situasi hati, tergantung situasi kondisi dan lain sebagainya. Nah, kalau bicaranya Allah, kalamnya Allah, ya sudah satu. Tidak berbilang, tidak berbilang. Kira-kira seperti itulah. Itu Pak Jajang. Jadi kita nerapin ke manusia dulu. Nah, kalau kita sudah bisa menerapin di manusia lah, Allah tidak seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Jajang. Enggak, kalau yang lain mau menambahkan, silakan. Pak Jajang kira-kira mau menambahkan atau cukup? Atau yang lain Mas Ari, mangga. Cukup Kang Ade ya. Itu sudah ada gambaran seperti itu. Kalau kemarin-kemarin agak bingung juga gitu ini. Yang maksudnya kudrotain dan irodatain itu seperti apa? Nah, setelah diimplementasikan ke makhluk, ke kita, ke manusia, ya berarti ada perbedaan antara bahwa kehendak Allah dan kekuasaan Allah itu tidak sama dengan manusia. Tidak ada, kalau bahasa Sunda mah teka kenan kobah gingsir meureun gitu tah. Seperti itu ya, tidak ada. Terjemahannya gimana terjemahannya Pak Jajang? Ya, tidak ada fluktuasinya gitu, tidak ada naik dan turunnya gitu. Kobah gingsir gitu bahasa Sunda. Ya, terima kasih untuk oke. Sami-sami. Mangga. Berarti tadi mauquf ya Mas Arya, yang masalah bumi bulat dan bumi datar. Itu sih ya perdebatan sih, mungkin ilmu yang bisa menjawab ya. Ada yang udah terang-terangan keluar angkasa tapi tetap aja masih bukan menjadi bukti. Padahal kan itu harusnya bukti ya yang bagi astronot, tapi dibantah lagi sampai sekarang belum ada orang yang keluar angkasa bagi yang orang bumi datar bilang begitu. Jadi ya biarin aja mereka berdebat. Kalau saya boleh garis bawahi sih masih dalam kita sepakat bahwa yang lapis langit itu kan ada yang Isra Mi'raj tadi. Nah itu sampai situ kita masih sepakat sih. Cuma yang masalah bumi biarin aja, itu perdebatan yang nanti juga selesai sendiri atau mungkin nggak dibahas lagi. Gitu sih. Tapi kalau langit lapisannya ya kita masih sepakat kok.
itu di lapisan berapa, lapisan berapa. Fenomena dunia ya. Baik, Kang Ari, barangkali kalau maksud saya adalah kalau melihat konsep itu, maka langit itu ke atas apa jadinya melebar gitu. Kan kita kan, kalau saya pahamnya kan dari kecil sampai sekarang, langit itu berarti tahapannya langit 1, kemudian ada langit kedua, itu berarti tambah naik, tambah atas, tambah atas. Oh. Kalau Ketika saya sih ketika sudah saya kemarin ada perdebatan, saya mencoba belajar, oh iya sih ya, galaksi kayak gimana gitu loh, tata surya kayak gimana. Saya ngelihat malah justru seperti dalam tanda kutip ya, kayak melebar gitu. Artinya ternyata yang apa namanya, kalau pakai konsep bumi bulat ya, berarti bukan naik, jadi sapanya kan tambah luas gitu tuh, bukan berhenti tambah naik gitu. Jadi karena kita ini kan kecil gitu, jadi tambah luas gitu. Sementara pemahaman saya. Saya pernah membaca definisi dari as-sama dari segi lughatan ya, dari segi etimologi kebahasaan. Itu kalau dilihat di Munjid, kamus Munjid itu ma'ala wartafa'a, segala sesuatu yang tinggi dan naik. Itu kalau dari definisi kebahasaan, bahwa as-sama itu ma'ala wartafa'a, segala sesuatu yang luhur, tinggi dan naik gitu. Dari segi kebahasaan ya. Tapi kan paling tidak biasanya satu konsep ilmu itu tidak lepas dari tinjauan kebahasaan juga. Sedikit membantu itu saja sih, tentang kenyataannya wallahualam. Ya, kami kira cukup sekian pertemuan malam ini. Terima kasih untuk jamaah yang hadir. Terima kasih atas partisipasinya kepada Pak Hamid. Pak Halim. Ngertinya Pak Hamid aja ya. Pak Halim sama Pak Jajang dan jamaah yang lainnya. Memang cukup menarik untuk dibahas, tapi waktu juga yang perlu kita hormati. Mangga ditutup Kang Yusuf. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.